Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Zahra dari kelas 11 IPS KUT. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran atau presentasi mengenai biografi dan kebijakan Herman William Dendels di Indonesia. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan atau membahas mengenai biografi Dendels terlebih dahulu. Dendels dengan nama lengkap Herman William Dendels lahir di Hattem, Gelderland, Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762 dan dia meninggal di Elmina, Belanda pada tanggal 2 Mei 1818 di umurnya yang ke-55 tahun. Dendels merupakan seorang politikus Belanda sekaligus pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dendels memerintah Hindia Belanda pada periode 1808 sampai 1811 ketika Belanda dikuasai Prancis. Nah, pada tahun 1780 dan 1787, Dendels ikut melakukan pemberontakan di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di Prancis, Dendels menyaksikan perubahan revolusi Prancis serta menggabungkan diri pada pasukan Republik Batavia. Dendels mencapai level jenderal dan pada tahun 1795, ia diangkat sebagai letnan jenderal. Kemudian, ia tergabung dalam kaum unitaris dan menjabat sebagai kepala kaum unitaris Belanda. Maka dari itu, ia secara langsung ikut serta dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan Dendels juga mengintervensi militer Belanda selama 2 kali. Namun ketika terjadi invasi oleh Inggris dan Rusia di Noord-Holland, Dendels sebagai letnan jenderal dianggap kurang tanggap dan diserang oleh berbagai pihak dan pada akhirnya ia mengundurkan diri dari militer Belanda pada tahun 1800-an dan dia pindah ke Heerde, Gelderland. Dan ini merupakan kotak biografi singkatnya Dendels, yaitu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pantai Emas Belanda, didahului dengan pendahulu Abraham de Veer dan penggantinya Dendels ini bernama Franco Christian. Kemudian dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, diawali dengan Albertus Wiese dan kemudian dia digantikan oleh William Jensen. Dan ini informasi pribadinya tadi, dia lahir pada tanggal 21 Oktober 1762 dan dia meninggal pada 2 Mei 1818 di umurnya 55 tahun di Pantai Emas, Belanda. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masa pemerintahan Dendels di Indonesia. Dendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Indonesia pada periode 1809 hingga 1811. Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte dan dia merupakan raja Belanda pada saat itu. Tugas utama dari Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa, Dendels menerapkan pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Jalan ini dikenal juga dengan nama Jalan Pantura. Pembangunan jalan ini dari tahun 1809 sampai 1810 dengan tujuan mempermudah tibanya surat-surat dari Anyer menuju Panarukan. Nah, pada awal pembangunan rute Banten tahap awal ini, pribumi masih mau membantu proyek tersebut, namun secara paksa. Namun setelah adanya kendala-kendala seperti banyaknya penyakit malaria, dan juga banyak pribumi yang tewas dalam proyek tersebut, maka sebagian dari pribumi tersebut berhenti dalam pembangunan tersebut. Nah, dalam pembangunan Jalan Batavia Banten ini menewaskan sekitar 15.000 orang dengan jasad-jasad yang dikubur secara layak. Namun Dendels tetap bersikeras untuk merampungkan proyek pembangunan Pantura tersebut. Dendels juga memerintahkan prajuritnya untuk menembaki siapa saja yang membangkang terhadap perintahnya. Sebenarnya banyak yang menentang kebijakan tangan besi Dendels di dalam internal Belanda sendiri. Namun mereka yang menentang tidak bisa berbuat apa-apa. Dendels akan mengancam, memecat, serta mengembalikan mereka ke Eropa. Penjabat-penjabatnya diantaranya seperti Peter, Minister dari Yogyakarta, F. Waterloo dari Cirebon, terus F. Walter Handbullard, Gubernur Ujung Timur Jawa. Ini merupakan peta Jalan Anyer Panarukan.
Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan Daniels di Indonesia. Nah, kebijakan Daniels di Indonesia itu ada yang disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa pada zaman kolonial pemerintahan Belanda. Saya akan menjelaskan mengenai kerja rodi. Kerja rodi disebut juga sebagai kerja wajib negara atau Heerendiensten. Kerja rodi adalah sebuah kebijakan pemburuhan yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Kebijakan ini diterapkan pada kurun waktu antara tahun 1808 hingga 1811, yaitu pada masa jabatan Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Bentuk penerapan yang paling nyata dari kebijakan ini adalah pelaksanaan proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan sepanjang kurang lebih 11 km beserta kelengkapan-kelengkapan instalasi militer di Pulau Jawa. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu untuk mempertahankan diri dari serangan Inggris. Pada masa tersebut, Belanda sedang berada di bawah penduduk Prancis akibat peristiwa besar di Eropa yaitu Revolusi Prancis. Dengan demikian, pemerintah kolonial Hindia Belanda saat di Nusantara sebenarnya adalah pemerintahan koloni yang dikendalikan oleh negara Prancis. Masa-masa ini dapat juga dianggap pada masa pendudukan bangsa Prancis di Indonesia. Nah, untuk mempertahankan para koloni Belanda yang telah diambil alih oleh Prancis, seorang simpatisan revolusi Prancis berkebangsaan Belanda bernama Herman William Daniels ditunjuk oleh Raja Belanda yang baru diangkat oleh Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Bonaparte. Herman William Daniels dengan cepat langsung melaksanakan rencana pembangunan pertahanan. Untuk mempercepat ketuntasan proyek, Herman William Daniels merancang kebijakan kerja wajib negara atau kerja paksa atau kerja roti tersebut dengan mendapatkan tenaga kerja murah yang tersedia dalam waktu cepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan-kebijakan Daniels dalam beberapa bidang. Pertama ini dalam bidang politik dan pemerintahan. Daniels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Pada awal pemerintahan, Daniels melakukan sistem reorganisasi dan sistem reorganisasi pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daniels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Herman William Daniels diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan dalam melaksanakan tugasnya ia membagi Pulau Jawa menjadi 9 wilayah dalam bentuk prefektur. Nah, prefektur itu merupakan suatu pembagian wilayah administrasi setingkat negara, bagian atau provinsi. Prefektur ini dikepalai oleh seorang residen yang membawahi beberapa bupati. Nah, ini merupakan beberapa kebijakan Daniels di bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial. Dan yang keempat, membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur seperti yang disebutkan tadi, yaitu setingkat provinsi, dibagi menjadi 9 wilayah yaitu Tegal, Semarang, Jepara, Pekalongan, Surabaya, Sumeneb, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Lalu di sini kebijakan Daniels dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan sosial dan ekonomi Daniels di Indonesia. Dalam bidang sosial dan ekonomi, Daniels menerapkan berbagai perubahan kebijakan terkait cara eksploitasi tanah jajahan. Upaya eksploitasi sosial dan ekonomi tersebut bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Prancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Nah, ini beberapa kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi yang Daniels lakukan di Indonesia. Yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. Yang kedua, menjual tanah-tanah di Indonesia kepada pihak swasta. Yang ketiga, menanam tanah komoditas yang laku di pasar internasional. Yang keempat, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima, menghambungkan wilayah Kasunan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial.
Nah, selanjutnya itu kebijakan militer dan pertahanan di bidang Maksudnya selanjutnya itu kebijakan Daniels di bidang militer dan di bidang pertahanan. Bidang militer dan pertahanan merupakan prioritas utama pemerintahan Daniels selama di Indonesia. Seluruh kebijakan di bidang militer dan pertahanan ditunjukkan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Berikut merupakan beberapa kebijakan Daniels dalam bidang militer dan pertahanan. Yang pertama, pembangunan benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membangun Jalan Anyer Panarukan untuk memudahkan mobilitas pasukan logistik perang. Yang sudah seperti yang kita bahas tadi ini, mengenai yang kita bahas sebelumnya itu mengenai Jalan Anyer Panarukan, kebijakan Daniels. Dan yang keempat, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintahan kolonial. Dan yang kelima, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Nah, kita bahas selanjutnya itu akhir dari pemerintahan Daniels. Jadi, dalam pemerintahan atau kebijakan yang Daniels lakukan itu memiliki sisi negatif. Sisi negatif pemerintahan Daniels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang semakin buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daniels ditarik ke Eropa, lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Johnson pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Johnson dan pasukannya menyerang dan ditandatanginya perjanjian Tutang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, di Eropa sendiri itu, Daniels bertugas di tentara Prancis dan juga mengikuti perang melawan Rusia. Setelah Prancis dikalahkan di Waterloo dan Belanda memerdekakan diri, Daniels menawarkan diri kepada Raja William I, namun Raja Belanda tidak suka. Namun Raja Belanda ini tidak terlalu suka dengan mantan patriot dan tokoh revolusioner ini. Pada tahun 1815, Daniels ditawari menjadi gubernur jenderal di Ghana, dan ia meninggal pada tanggal 2 Mei 1818 akibat penyakit malaria. Nah, jadi setelah pemerintahan Daniels itu, pemerintahan diganti selanjutnya oleh kekuasaan Inggris di Indonesia. Nah, di kekuasaan Inggris di Indonesia ini sebelumnya itu di Tutang dekat Salatiga, Belanda ini menyerah dan menandatangani Kapitualis Tutang yang berisi Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi bagian dari kekuasaan Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, sehingga pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh pemerintahan Inggris di Indonesia. Karena Belanda sudah menyerah dan dia sudah menandatangani Kapitualis Tutang ini. Nah, ini merupakan singkatnya dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Baik, akan kita bahas lagi sedikit yang kata merupakan kebijakan Herman William Daniels ini. Jadi, kerajaan Belanda itu dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte. Dan Napoleon Bonaparte ini mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daniels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah untuk memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Nah, adapun kebijakan Daniels antara lain, di bidang pertahanan, ia membangun Jalan Anyer Panarukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Kemudian di bidang ekonomi, ia mengeluarkan uang kertas, memonopoli perdagangan beras, dan menerapkan Branch Steel atau kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi.
Kemudian di bidang pemerintahan, ia membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur seperti yang sudah kita bahas tadi, kemudian membangun kantor pengadilan, dan mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Baik, sekian video pembelajaran atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.